akar kadaka ini atau moss hitam ini tuh putih-putih para sahabatnya. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat pencinta anggrek? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Terima kasih yang sudah tekan like subscribe-nya. Mudah-mudahan video yang kami buat dapat bermanfaat. Para sahabat pencinta anggrek, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana jika kita membeli anggrek secara online dibungkus seperti ini dan di perjalanan kurang lebih 3 hari tanpa adanya cahaya. Dan ketika tiba, bagaimana cara agar anggrek kita cepat beradaptasi dan tumbuh subur? Nah, seperti ini para sahabat videonya. Nah, para sahabat, ini adalah anggrek yang dibeli online. Dapat dilihat kemasannya tertutup rapat dengan lakban seperti ini para sahabat. Nah, keduanya pun sama, juga beberapa hari dalam keadaan gelap, dan suhu di dalam pun tentu berbeda ketika datang di lingkungan yang baru atau di tempat baru. Di tempat saya ini pasti ini suhu di dalam dan di udara sangat berbeda karena tertutup lakban seperti ini. Nah, langkah awal seperti biasa lakukan unboxing atau dibuka dahulu para sahabat. Kita buka dahulu. Nah, sekarang kita buka ini untuk yang satu. Nah, kemasannya seperti ini, dapat dilihat nih di sini ada embunnya karena tertutup oleh plastik seperti ini ya. Kebetulan untuk yang ini jenis bantimurung. Kemudian untuk yang kedua ini para sahabat, packingnya ini sangat rapih ya para sahabat nih. Nah, ini pasti semua tertutup koran. Ketika sudah dibuka seperti ini dan terbungkus dengan kertas koran, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini saya membeli yang sudah berbunga. Packingnya cukup rapih. Nah, setelah terbuka seperti ini, langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengangin-anginkannya dahulu. Kita angin-anginkan seperti ini. Kenapa perlu atau wajib diangin-anginkan? Karena selama dalam perjalanan kurang lebih 3-4 hari berada di dalam dus atau di dalam packing yang tertutup rapat, yang otomatis suhu yang berada di dalam dus dan suhu di tempat baru ini akan berbeda para sahabat. Jadi biarkan dahulu anggrek diangin-anginkan 1 jam. Jadi supaya dia menghirup udara baru. Nah, diamkan saja 1 jam. Setelah 1 jam diangin-anginkan seperti ini, nah, suhunya sudah sama dengan suhu lingkungan baru. Langkah selanjutnya adalah kita periksa bagian perakaran. Ini kebetulan sedang kenop, harus agak berhati-hati. Kita copot dari sopot atau dari pot bawaan nursery. Ini sudah copot. Kita cek perakaran para sahabat dan media tanam. Kita buka sedikit saja media tanam karena ini anggrek Dendrobium dan ini agak tertanam di batangnya, maka untuk bagian atasnya kita copot-copotin dulu. Tuh, ininya dari sellernya tenggelam nih si batangnya. Jadi tunas baru biasanya busuk kalau terkubur atau terlilit media tanam sampai ke atas. Jadi dibuka dulu sampai terlihat pangkal batang dari dendro ini. Setelah terlihat sampai di ujung pangkal bagian bawah untuk menjaga kebusukan. Dan setelah diperiksa tidak ditemukan jamur. Kemudian untuk media tanam masih lembab. Kita bisa merendam dahulu dengan fungisida kimia ataupun fungisida organik seperti ini. Kalau ini rendaman bawang putih. Karena media tanam masih lembab dan bagus, tidak ditemukan jamur, maka saya tidak akan merendam dulu dan akan langsung menanam di pot seperti ini. Karena ini jenis dendro, seperti biasa, masukkan bata untuk memperberat pot agar tidak mudah goyang atau tumpah. Ini batang awal, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Jadi posisinya seperti ini ya, mepet ke sini. Nah, setelah begini, tinggal diisi arang saja. Karena fungsi arang sebagai media tanam yang tidak terlalu banyak menyimpan air, juga untuk mengunci agar
Dendrobium ini tidak mudah roboh ya para sahabat. Nah, untuk Dendrobium di media tanam sopot, nah, tinggal diletakkan di tempat yang sirkulasi udara bagus dan tidak terkena cahaya matahari langsung ya para sahabat. Dan anggrek biasanya akan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan keno pun akan mekar nanti. Sekarang untuk Dendrobium yang ditempel di media tanam papan juga ini harus diperiksa. Ini sangat lembab. Sekarang kita bongkar yang ini. Ini langsung ditempel. Ini dendro banti ya, banti murung. Nah, copot saja. Nah, ini sangat lembab. Perakaran sampai begini para sahabat nih. Ini pakai kain apa? Nah, kita bongkar saja semuanya. Karena banyak akar yang sudah kopong dan busuk nih para sahabat. Ini harus dibongkar semua. Walaupun sedang berbunga, tapi kalau posisi perakaran seperti ini tidak masalah ya. Karena banti murung ini cukup bandel. Untuk banti murung ini terlihat ada jamur tuh. Nih ada yang putih-putih di sini. Ini harus dilakukan perendaman dahulu kurang lebih 10 menit para sahabat nih. Ini juga terpisah-pisah para sahabat tuh. Sudah pada busuk. Nah, para sahabat seperti ini jamurnya tuh. Jamur pada akar kadaka ini atau mos hitam ini tuh putih-putih para sahabatnya. Makanya alangkah baiknya ini dibongkar dahulu. Ini sudah pada kopong para sahabat. Busuk di jalan sepertinya ini. Nah, ini pun tuh. Ini busuk keluar air tuh para sahabat tuh. Karena di jalanan atau di perjalanan terlalu lembab tuh para sahabat, ini kopong sampai keluar air. Nanti pun dia akan busuk. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun sedang berbunga, untuk menyelamatkan anggrek ini, kita sikat saja akarnya, habiskan saja. Nah, yang ini pun sudah hitam. Nah, habiskan saja. Tidak masalah. Semua media tanam harus terlepas ya para sahabat. Nah, di sini, tapi di sini ada perakaran baru yang muncul para sahabat. Kalau ini jangan dipotong gitu. Nah, untuk antisipasi kita rendam di air bawang putih ini. Ini air bawang putihnya. Rendam dulu kurang lebih 10 menit ya para sahabat. Setelah dilakukan perendaman, ya kurang lebih 10 menitan lah. Sekarang saya akan menempel banti murung ini sementara di batang kayu ini. Nah, saya akan menempelnya dengan posisi seperti ini. Tambahkan di bawahnya sedikit mos hitam atau akar kadaka untuk menjaga kelembaban. Di bawah saja seperti ini. Sekarang kita akan ikat. Nah, pengikatan selesai para sahabat. Posisinya seperti ini di akar kayu yang pendek. Jika sudah sehat dan sudah bagus, kita bisa menanam juga di pot ya para sahabat. Kenapa saya menempel di kayu seperti ini? Karena untuk memudahkan ketika akan mengontrol perakaran. Khawatirnya ada jamur kembali. Nah, seperti ini. Tidak akan terlalu lembab, tidak akan busuk akar. Kemudian sirkulasi udara bagus. Pengontrolan jamur cukup gampang. Nah, mungkin sekian para sahabat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.